Hulagu Khan merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Mongol dan dunia Islam pada abad ke-13. Ia lahir sekitar tahun 1217 sebagai putra dari Tolui, putra Jenghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol yang luas dan menakutkan. Dari garis keturunan ini, Hulagu mendapatkan status tinggi dalam keluarga kerajaan Mongol dan peran penting dalam ekspansi kekaisaran. Sejak muda, ia terbiasa dengan kehidupan perang, strategi militer, dan pemerintahan yang merupakan bagian dari pendidikan elit Mongol. Hulagu dikenal sebagai pemimpin militer yang gigih, penuh perhitungan, dan tidak ragu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan strateginya. Pada masa pemerintahannya, Hulagu Khan ditugaskan oleh saudaranya, Mongke Khan, yang menjadi Khagan Mongol untuk memperluas pengaruh Mongol ke wilayah barat, terutama di kawasan Timur Tengah. Tujuannya tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menundukkan negara-negara Muslim yang kuat dan memotong jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Hulagu memulai kampanyenya dengan menyiapkan pasukan besar yang terdiri dari tentara Mongol terlatih dan sekutu yang direkrut dari berbagai wilayah yang telah ditaklukkan sebelumnya. Tentara ini terkenal karena disiplin tinggi, kemampuan mobilitas luar biasa, serta penggunaan senjata dan taktik yang canggih untuk masa itu. Salah satu pencapaian paling terkenal Hulagu adalah penaklukan Baghdad pada tahun 1258. Baghdad saat itu merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah yang memiliki pengaruh besar secara politik dan budaya. Serangan Hulagu ke Baghdad bukan hanya serangan militer biasa. Ia mengepung kota dengan cermat, memotong pasokan air dan makanan, dan menggunakan strategi pengepungan yang memaksa penduduk kota menyerah. Setelah berhasil memasuki kota, Hulagu melakukan pembantaian massal terhadap penduduk, termasuk para pemimpin, ulama, dan ilmuwan. Buku-buku, manuskrip, dan perpustakaan besar Baghdad juga dihancurkan, termasuk rumah-rumah ilmu pengetahuan yang menjadi simbol kejayaan peradaban Islam pada masa itu. Tindakan ini meninggalkan luka sejarah yang dalam bagi dunia Muslim, sekaligus memperkuat reputasi Mongol sebagai kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi di medan perang. Selain Baghdad, Hulagu juga menyerang wilayah lain di Timur Tengah, termasuk Aleppo, Damaskus, dan wilayah lain di Syam serta Persia. Ia mendirikan markas utama di Marageh yang kemudian menjadi pusat administrasi dan militer untuk wilayah yang ditaklukkan. Hulagu juga dikenal karena kemampuan adaptasinya terhadap sistem administrasi lokal. Ia memanfaatkan birokrasi Persia dan struktur pemerintahan yang ada untuk mengelola wilayah yang luas dengan efisien, termasuk pengumpulan pajak, administrasi kota, dan pengelolaan perdagangan. Langkah ini menunjukkan bahwa Hulagu tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi politik yang cerdik untuk menguasai wilayah yang beragam secara budaya dan etnis. Hulagu berinteraksi dengan berbagai kelompok dan kekuatan di sekitarnya. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Kristen, termasuk di Eropa Timur dan Bizantium, untuk melawan musuh bersama, yaitu Mamluk di Mesir. Namun, kampanye terhadap Mesir menemui kegagalan pada pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260, di mana pasukan Mongol yang dipimpin oleh bawahannya dikalahkan oleh Mamluk Mesir. Kekalahan ini menjadi titik balik yang menghentikan laju ekspansi Mongol lebih jauh ke Afrika Utara dan Semenanjung Arab. Meskipun begitu, pengaruh Hulagu tetap kuat di Persia, Irak, dan kawasan sekitarnya. Dalam aspek budaya dan ilmiah,
Hulagu menunjukkan sisi lain dari pemerintahannya yang lebih konstruktif. Ia mendukung pembangunan observatorium di Marageh dan mendukung para ilmuwan, matematikawan, dan astronom dari berbagai belahan dunia. Observatorium ini menjadi pusat penelitian astronomi yang terkenal di abad ke-13 dan memperlihatkan bahwa di balik kekejaman militer, Hulagu juga memahami pentingnya ilmu pengetahuan dan administrasi yang terstruktur. Dukungan ini membuat wilayah kekuasaannya menjadi tempat yang relatif stabil bagi perkembangan ilmu pengetahuan setelah masa penaklukan yang penuh kekerasan. Hulagu meninggal pada tahun 1265, meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ia dikenal sebagai pemimpin militer yang brutal dan penakluk yang menghancurkan Baghdad, pusat kebudayaan Islam. Di sisi lain, ia juga dikenal sebagai penguasa yang mampu mengatur wilayah luas, membangun pusat ilmiah, dan memanfaatkan sistem administrasi untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Warisan Hulagu tidak hanya terlihat di Timur Tengah, tetapi juga memengaruhi politik dan hubungan internasional antara Mongol dan kerajaan-kerajaan lain di Asia dan Eropa. Keberadaan dinasti Ilkhanid yang didirikannya menjadi bagian penting dari sejarah Persia dan memberikan dampak panjang bagi perkembangan politik, budaya, dan agama di wilayah tersebut. Hulagu Khan tetap menjadi figur yang kontroversial. Banyak sejarawan mencatat kekejamannya dalam penaklukan Baghdad, tetapi mereka juga mengakui kecerdasan strategis dan kemampuan administrasinya. Ia menjadi simbol kekuatan Mongol yang mampu menaklukkan wilayah luas dalam waktu relatif singkat, sekaligus memperlihatkan kompleksitas pemerintahan dan hubungan antar budaya yang terjadi di bawah kekaisaran yang luas. Pengaruhnya tetap dikenang dalam catatan sejarah Islam, Mongol, dan Persia, dan studi tentang hidupnya terus menjadi sumber pembelajaran tentang bagaimana kekuasaan, militer, dan budaya saling berkaitan dalam membentuk peradaban. Hulagu bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga pemimpin yang membentuk jalannya sejarah di Timur Tengah. Ia menandai pergeseran kekuasaan dari Abbasiyah ke era Mongol, membuka babak baru dalam interaksi politik, militer, dan budaya di kawasan tersebut. Keputusannya dalam perang, strategi administrasi, dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan membuktikan bahwa ia bukan sekadar prajurit, melainkan seorang penguasa yang memengaruhi sejarah secara mendalam. Namanya akan selalu diingat sebagai tokoh yang mampu menaklukkan kekaisaran besar, menghancurkan pusat peradaban, tetapi juga membangun dasar administrasi dan ilmiah yang berdampak panjang bagi generasi berikutnya. Hulagu Khan dengan seluruh kompleksitasnya adalah contoh bagaimana seorang individu dapat membentuk sejarah dunia dengan cara yang dramatis dan bertahan lama. Keberanian militernya, kekejaman dalam perang, kecerdikan dalam pemerintahan, dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan menjadi bagian dari warisan yang memengaruhi politik, budaya, dan sejarah Timur Tengah serta dunia pada umumnya. Setiap catatan tentang penaklukannya selalu menimbulkan perdebatan, tetapi tidak ada yang dapat menyangkal perannya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh pada abad ke-13. Jika diukur dari pengaruhnya, Hulagu Khan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Mongol, tetapi juga sejarah dunia yang lebih luas. Penaklukannya memperlihatkan kemampuan Mongol untuk beradaptasi dan menguasai wilayah yang sangat berbeda secara budaya dan politik. Strateginya dalam pertempuran dan pemerintahan memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan diterapkan, sementara konsekuensi tindakannya, khususnya pembantaian Baghdad, menunjukkan dampak tragis dari ambisi politik yang tak terbendung. Nama Hulagu
tetap abadi dalam sejarah sebagai simbol kekuatan, ketakutan, dan pengaruh yang besar. Hulagu Han tumbuh dalam budaya Mongol yang menekankan keberanian, loyalitas, dan disiplin militer. Sejak kecil, ia dilatih untuk memahami taktik perang, seni diplomasi, dan keterampilan bertahan hidup di medan yang keras. Pendidikan ini membentuknya menjadi pemimpin yang tegas dan berani mengambil risiko. Karakter inilah yang membuatnya dipilih oleh saudaranya, Mongke Han, untuk memimpin kampanye besar ke wilayah barat yang sebelumnya belum pernah dijangkau oleh kekuatan Mongol dengan skala yang sama. Tugas ini bukan sekadar menaklukkan wilayah, tetapi juga menegaskan dominasi Mongol atas dunia Muslim dan memutus hubungan antara pusat-pusat perdagangan penting. Sebelum memulai ekspedisi, Hulagu mempersiapkan pasukan dengan sangat teliti. Ia menyusun strategi logistik yang kompleks, memastikan persediaan makanan, hewan, dan senjata tersedia selama kampanye panjang. Pasukannya terdiri dari ribuan prajurit terlatih, pemanah yang ulung, serta ahli pengepungan yang menguasai teknik membuat benteng dan katapel. Mobilitas pasukan Mongol menjadi keunggulan utama mereka, memungkinkan serangan cepat dan tak terduga yang sering mengejutkan musuh. Keunggulan ini membuat Hulagu mampu menaklukkan kota dan benteng yang dianggap kuat dalam waktu relatif singkat. Penaklukan Baghdad menjadi momen paling monumental dalam karier Hulagu. Kota yang sebelumnya menjadi pusat intelektual dan politik dunia Islam ini dihancurkan secara sistematis. Pengepungan berlangsung selama beberapa minggu, dan ketika pasukan Mongol berhasil menembus tembok kota, pembantaian terjadi dalam skala besar. Para pemimpin Abbasiyah, ulama, serta penduduk sipil dibunuh dan harta benda dirampas. Bibliotek besar dan manuskrip berharga yang menjadi simbol ilmu pengetahuan dan kebudayaan juga musnah. Tindakan ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi dunia Islam, sekaligus menegaskan reputasi Mongol sebagai kekuatan yang tak terkalahkan dan kejam. Setelah Baghdad, Hulagu melanjutkan ekspansi ke wilayah Syam dan Persia. Ia menaklukkan kota-kota penting seperti Aleppo dan Damaskus dan mendirikan pusat administrasi di Marageh. Disinilah Hulagu memadukan metode pemerintahan Mongol dengan sistem birokrasi Persia yang telah ada. Ia memanfaatkan tenaga administratif lokal untuk mengumpulkan pajak, mengatur perdagangan, dan menjaga ketertiban. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan Hulagu untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal dan mengelola wilayah yang luas secara efektif. Hulagu juga terlibat dalam hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Eropa dan Bizantium. Tujuannya adalah membentuk aliansi untuk menghadapi musuh bersama, yaitu Mamluk Mesir. Namun, rencana ini menghadapi hambatan ketika pasukan Mongol yang dikirim untuk menyerang Mesir dikalahkan dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260. Kekalahan ini menandai batas ekspansi Mongol ke wilayah barat daya dan menunjukkan bahwa kekuatan Mongol meski luar biasa bukanlah tak terbatas. Meski demikian, pengaruh Hulagu tetap kuat di Persia dan sekitarnya, di mana ia mendirikan dinasti Ilkhanid yang menjadi salah satu pusat kekuasaan Mongol di wilayah Timur Tengah. Selain tindakan militer, Hulagu memperlihatkan minat terhadap ilmu pengetahuan dan budaya. Ia mendukung pembangunan observatorium di Marageh dan mempekerjakan para ilmuwan, astronom, serta matematikawan. Observatorium ini menjadi salah satu pusat penelitian astronomi terkemuka pada abad ke-13 dan menarik perhatian ilmuwan dari berbagai wilayah. Upaya ini menunjukkan bahwa Hulagu menghargai ilmu pengetahuan, meskipun tindakan militernya sering menimbulkan kehancuran. Hal ini mencerminkan dualitas dalam kepemimpinannya.
di satu sisi, seorang penakluk yang kejam, di sisi lain, seorang penguasa yang mampu menghargai dan mendukung perkembangan ilmu. Hulagu meninggal pada tahun 1265, meninggalkan wilayah yang luas dan stabil di bawah kendali keluarganya. Warisannya sangat kompleks. Ia dikenang sebagai pemimpin yang menaklukkan kota-kota besar, menghancurkan pusat kebudayaan, namun juga mampu mengelola wilayah dengan efektif dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Ilkhanid yang didirikannya menjadi salah satu tonggak sejarah Persia, menghubungkan pengaruh Mongol dengan budaya dan politik setempat. Hulagu tetap menjadi figur kontroversial dalam sejarah. Tindakan militernya menciptakan ketakutan dan menghancurkan peradaban, namun strategi pemerintahan dan dukungan ilmiahnya memperlihatkan sisi kepemimpinan yang kompleks. Ia menjadi simbol kekuatan Mongol yang mampu menaklukkan wilayah luas dan mempengaruhi politik serta budaya di kawasan yang ditaklukkan. Reputasinya sebagai pemimpin militer yang brilian sekaligus penguasa yang cerdik menjadikannya tokoh penting yang terus dipelajari dalam sejarah dunia. Pengaruh Hulagu melampaui wilayah yang ditaklukkan. Penaklukannya mengubah peta politik Timur Tengah, memengaruhi hubungan antar kerajaan, dan membuka babak baru dalam sejarah dunia Islam. Ia menjadi contoh bagaimana kekuatan militer yang besar dapat memengaruhi jalannya sejarah, sekaligus menunjukkan pentingnya administrasi dan adaptasi budaya dalam mempertahankan wilayah yang luas. Keputusannya dalam perang dan pemerintahan memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga strategi, diplomasi, dan kemampuan mengelola masyarakat yang beragam. Sejarah mencatat Hulagu sebagai tokoh yang membentuk masa depan wilayah yang ditaklukkan. Ia menandai pergeseran kekuasaan dari Abbasiyah ke era Mongol, membuka jalan bagi integrasi budaya, politik, dan ekonomi baru. Meskipun tindakan militernya menimbulkan kehancuran, ia juga memberikan dasar bagi administrasi yang terorganisir dan pusat penelitian ilmiah. Dalam catatan sejarah, nama Hulagu Khan tetap abadi sebagai simbol kekuasaan Mongol, strategi militer, dan pengaruh yang bertahan lama dalam dunia Islam dan Persia. Hulagu Khan bukan hanya dikenal karena prestasinya di medan perang, tetapi juga karena hubungan pribadi dan politiknya yang kompleks. Ia memiliki beberapa istri dari berbagai latar belakang etnis dan budaya yang tidak hanya memperkuat aliansi politik, tetapi juga mencerminkan pendekatan pragmatisnya terhadap pemerintahan. Hubungan keluarga ini memainkan peran penting dalam mengamankan loyalitas para penguasa lokal dan pengaruh Mongol di wilayah yang baru ditaklukkan. Keturunan Hulagu menjadi pemimpin dinasti Ilkhanid dan garis keturunannya tetap berperan dalam menjaga stabilitas politik selama beberapa dekade setelah kematiannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Hulagu dikenal memiliki disiplin tinggi dan gaya hidup yang mencerminkan nilai-nilai Mongol tradisional. Ia menghargai keberanian, ketegasan, dan loyalitas pasukannya dan sering turun langsung memimpin operasi militer untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Meskipun kadang brutal, ia mampu menjaga pasukannya tetap terorganisir, membagi wilayah kekuasaan dengan jelas, dan memastikan bahwa pemerintahan di kota-kota yang ditaklukkan berjalan dengan relatif efisien. Kecermatan ini membedakannya dari banyak pemimpin lain yang hanya mengandalkan kekuatan militer tanpa memperhatikan administrasi. Hulagu juga memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya Mongol di wilayah yang dikuasainya. Namun, ia tidak memaksakan budaya secara total. Sebaliknya, ia sering mengadopsi praktik administratif lokal, hukum, dan tradisi yang sudah ada
agar pemerintahan lebih mudah diterima oleh penduduk. Misalnya, sistem pajak, pengelolaan kota, dan pembagian wilayah administratif banyak meniru praktik Persia yang sudah mapan. Pendekatan ini membuat pemerintahan Mongol lebih stabil dan mengurangi perlawanan, sekaligus memadukan unsur budaya Mongol dan Persia dalam struktur pemerintahan. Dampak sosial dari penaklukan Hulagu sangat besar. Penaklukan Baghdad menyebabkan kehancuran ekonomi dan intelektual, tetapi di sisi lain membangun pusat-pusat baru di Marageh dan Tabriz yang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kota-kota ini menarik pedagang, ilmuwan, dan seniman dari berbagai wilayah, menciptakan dinamika sosial yang baru. Penduduk lokal sering dipaksa menyesuaikan diri dengan struktur Mongol, tetapi juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang berkembang di bawah kekuasaan baru. Hulagu berinteraksi dengan agama secara pragmatis. Ia dikenal toleran terhadap berbagai keyakinan dan menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperkuat kontrol. Di wilayah yang mayoritas Muslim, ia tetap menghormati para pemimpin agama untuk menjaga stabilitas, meski tindakan militernya sering memicu ketegangan. Ia juga menjalin hubungan dengan komunitas Kristen dan Buddhis, menekankan bahwa dukungan terhadap agama tertentu bisa membantu memperkuat loyalitas dan menciptakan aliansi strategis. Pendekatan ini memperlihatkan kecerdasannya dalam menggunakan agama sebagai instrumen pemerintahan, bukan sekadar identitas pribadi. Dalam hal strategi militer, Hulagu dikenal sangat adaptif dan inovatif. Ia memanfaatkan topografi wilayah, kondisi cuaca, dan taktik musuh untuk merancang serangan. Pengepungan kota-kota besar dilakukan dengan perencanaan matang, termasuk penggunaan mesin pengepungan, penggalian terowongan, dan manipulasi sumber daya musuh. Keberhasilan ini menegaskan reputasinya sebagai komandan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik pasukan, tetapi juga kecerdikan taktis yang tinggi. Warisan Hulagu juga terlihat dalam perubahan politik di Timur Tengah. Penaklukan Baghdad mengakhiri dominasi Abbasiyah dan membuka jalan bagi dominasi Ilkhanid di Persia dan sekitarnya. Struktur administrasi, pajak, dan sistem hukum yang diperkenalkan di wilayah ini tetap memengaruhi pemerintahan lokal selama generasi berikutnya. Selain itu, hubungan perdagangan antara timur dan barat semakin berkembang di bawah pengaruh Mongol karena keamanan jalur perdagangan meningkat setelah wilayah-wilayah penting ditaklukkan dan dikelola secara teratur. Hulagu Khan tetap menjadi tokoh yang menimbulkan perdebatan dalam sejarah. Di satu sisi, ia adalah penakluk yang kejam, pelaku pembantaian massal, dan penghancur pusat kebudayaan. Di sisi lain, ia adalah penguasa cerdik, ahli strategi, dan pendukung ilmu pengetahuan. Dualitas ini membuat studi tentang dirinya selalu menarik bagi sejarawan karena ia mencerminkan keseimbangan antara kekerasan militer dan administrasi yang efisien, antara penaklukan dan pembangunan. Kehidupan dan tindakan Hulagu memberikan pelajaran penting tentang dampak kekuasaan yang besar terhadap masyarakat, budaya, dan sejarah. Ia menunjukkan bahwa pemimpin yang kuat dapat mengubah jalannya sejarah dengan cara yang drastis, mempengaruhi kehidupan jutaan orang, dan menciptakan struktur pemerintahan baru. Meski reputasinya sering dikaitkan dengan kekejaman, pengaruhnya terhadap politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan tetap menjadi bagian dari warisan yang panjang dan kompleks di Timur Tengah. Nama Hulagu Khan tetap abadi dalam catatan sejarah, bukan hanya sebagai penakluk Mongol, tetapi sebagai penguasa yang mampu menggabungkan strategi militer, kecerdikan politik, dan pemahaman budaya untuk mengelola wilayah luas.
Ia menjadi simbol kekuatan, pengaruh, dan kompleksitas kepemimpinan di abad ke-13 yang dampaknya terasa jauh melampaui zamannya dan terus dipelajari sebagai bagian dari sejarah dunia. Setelah penaklukan Baghdad dan wilayah Persia, Hulagu Khan juga menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap aspek budaya dan ilmiah di wilayah kekuasaannya. Ia menyadari bahwa untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang luas dan beragam secara etnis dan budaya, kekuatan militer saja tidak cukup. Salah satu langkah paling terkenal adalah pembangunan observatorium di Marageh yang menjadi salah satu pusat astronomi dan matematika terbesar pada abad ke-13. Hulagu mengundang para ilmuwan dari berbagai belahan dunia, termasuk Persia, India, dan Arab, untuk melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Observatorium ini memungkinkan pengamatan bintang dan planet secara sistematis, serta pembuatan tabel astronomi yang sangat akurat untuk masa itu. Di bawah pemerintahan Hulagu, Marageh dan kota-kota lain berkembang menjadi pusat intelektual yang menarik para sarjana, ahli astrologi, dan matematikawan. Ia memberikan perlindungan dan dukungan finansial kepada mereka, menyediakan sarana untuk menulis, mengajar, dan melakukan eksperimen ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa meski terkenal dengan kekejamannya dalam peperangan, Hulagu memahami pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya untuk stabilitas jangka panjang. Kota-kota di bawah kendalinya bukan hanya tempat administratif, tetapi juga menjadi pusat pertukaran ide, budaya, dan teknologi antara timur dan barat. Selain observatorium, Hulagu juga memperhatikan seni arsitektur dan pembangunan kota. Ia mempekerjakan arsitek Persia dan insinyur lokal untuk membangun istana, benteng, dan fasilitas publik. Struktur bangunan ini sering menggabungkan gaya Mongol dan Persia, menciptakan kombinasi estetika yang unik internasional. Dalam hal administrasi, Hulagu memperkenalkan sistem yang memadukan hukum Mongol, tradisi Persia, dan kebiasaan lokal. Ia menunjuk pejabat yang kompeten, seringkali dari kalangan lokal, untuk mengawasi pengumpulan pajak, pengaturan perdagangan, dan administrasi kota. Sistem ini memungkinkan kontrol yang efektif tanpa mengandalkan kekerasan terus-menerus, sekaligus memberikan peluang bagi penduduk lokal untuk terlibat dalam pemerintahan. Keberhasilan pendekatan ini membuat Ilkhanid mampu bertahan selama beberapa dekade dan menciptakan stabilitas yang relatif jarang ditemui di wilayah yang baru saja mengalami penaklukan besar. Hubungan Hulagu dengan agama juga berperan penting dalam menjaga ketertiban. Meskipun ia sendiri menganut tradisi Mongol, ia menunjukkan toleransi terhadap berbagai keyakinan. Para pemimpin Muslim, Kristen, dan Buddhis diberi kebebasan beribadah selama mereka tidak mengganggu stabilitas politik. Pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan antara kelompok etnis dan agama yang berbeda, dan sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan Mongol di mata penduduk lokal. Hulagu memanfaatkan agama sebagai alat diplomasi, menjaga hubungan baik dengan kelompok-kelompok berpengaruh untuk memastikan dukungan terhadap pemerintahannya. Dampak sosial dari pemerintahan Hulagu sangat terasa di kota-kota besar yang ditaklukkan. Baghdad yang sebelumnya hancur secara bertahap mengalami pemulihan melalui pembangunan kembali fasilitas publik dan pusat administrasi baru. Kota-kota lain seperti Tabriz dan Marageh menjadi magnet bagi pedagang, seniman, dan ilmuwan. Interaksi antara penduduk lokal dan komunitas asing yang datang melalui jalur perdagangan menciptakan pertukaran budaya yang kaya. Seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan berkembang, meski warisan kehancuran sebelumnya tetap menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Hulagu Khan
juga memberikan pengaruh pada hubungan internasional jangka panjang. Dinasti Ilkhanid menjalin kontak dengan kerajaan Eropa, Bizantium, dan negara-negara di Asia Tengah, membentuk jaringan diplomatik yang kompleks. Aliansi dan hubungan ini memengaruhi politik regional, menciptakan keseimbangan kekuatan yang bertahan hingga generasi berikutnya. Strategi ini menegaskan bahwa pengaruh Hulagu tidak hanya militer, tetapi juga diplomatik dan ekonomi, memperlihatkan kecerdikannya dalam memanfaatkan semua aspek kekuasaan untuk kepentingan dinasti dan wilayah yang dikuasai. Selain itu, warisan ilmiah dan budaya Hulagu terus berlanjut melalui generasi penerusnya. Observatorium Marageh tetap menjadi pusat penelitian astronomi penting, menghasilkan tabel bintang dan peta langit yang digunakan oleh ilmuwan di wilayah lain. Kota-kota perdagangan yang didukungnya terus berkembang, menjaga arus barang, ide, dan teknologi antara timur dan barat. Sistem administrasi yang diterapkan juga menjadi model bagi pengelolaan wilayah luas yang heterogen secara budaya, membuktikan bahwa metode pemerintahan yang diperkenalkan Hulagu memiliki dampak jangka panjang yang melampaui generasi langsungnya. Hulagu Khan meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah Timur Tengah dan dunia Mongol. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat menggabungkan kekuatan militer, diplomasi, administrasi, dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan untuk menciptakan pengaruh yang luas dan berkelanjutan. Meskipun tindakannya seringkali brutal, hasil dari pemerintahan dan kebijakannya membentuk lanskap sosial, politik, dan ekonomi di wilayah yang ditaklukkannya untuk waktu yang lama. Keberadaannya tetap menjadi studi penting bagi sejarawan yang ingin memahami dinamika kekuasaan, peperangan, dan integrasi budaya pada abad ke-13. Hulagu Khan tetap dikenang sebagai tokoh yang kompleks. Ia adalah penakluk yang kejam, penguasa yang cerdik, dan pelindung ilmu pengetahuan, sekaligus pengatur perdagangan internasional. Keputusannya memengaruhi kehidupan jutaan orang, membentuk hubungan antar bangsa, dan menciptakan fondasi bagi perkembangan budaya dan ekonomi wilayah Timur Tengah. Nama dan pengaruhnya tetap hidup dalam catatan sejarah sebagai simbol kekuasaan Mongol dan dampak jangka panjang yang ditimbulkannya bagi dunia yang luas.